Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian kurikulum merdeka pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Dosen pengampu Ibu Maftuhah MPDI. Penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Penilaian kurikulum merdeka belajar untuk mata pelajaran IPS ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar atau MI biasanya mengacu pada prinsip-prinsip kurikulum tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penilaian dalam konteks ini. Yang pertama, penilaian autentik. Kurikulum merdeka belajar mendorong pengguna penilaian autentik, yang berarti penilaian harus mencerminkan situasi atau tugas nyata. Contoh, Anda dapat menggunakan proyek portofolio atau penugasan yang mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Penilaian formatif dan sumatif. Kombinasi antara penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dan penilaian sumatif yang dilakukan pada akhir periode adalah praktik yang baik. Penilaian formatif membantu guru memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. 3. Rubrik penilaian. Penggunaan rubrik penilaian yang jelas membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. 4. Berbagai bentuk penilaian. Dalam ilmu pengetahuan sosial, penilaian dapat mencakup ujian tertulis, presentasi lisan, proyek penelitian, diskusi kelompok, dan sebagainya. Variasi ini penting untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara komprehensif. 5. Pentingnya pemahaman kontekstual. Penilaian harus mencerminkan pemahaman siswa tentang isu-isu sosial, geografis, dan sejarah yang relevan. Ini bisa termasuk analisis masalah sosial, pemahaman geografis daerah tertentu, atau interpretasi sejarah. 6. Melibatkan siswa dalam penilaian. Melibatkan siswa dalam proses penilaian seperti menetapkan tujuan pembelajaran atau merancang penugasan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kriteria penilaian dan tujuan pembelajaran. 7. Pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian harus dilaporkan dengan jelas kepada siswa dan orang tua. Ini dapat dilakukan dalam bentuk rapor atau konferensi orang tua guru. Perlu diingat bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar dapat berbeda antar sekolah dan guru. Oleh karena itu, penting untuk berkomunikasi dengan guru dan sekolah terkait dengan detail penilaian yang berlaku di lingkungan pembelajaran spesifik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.